Saat ragu ini tersenyum karena janjimu dan meyakini kaulah sang mahar. Dai tarima papojiku mancaji datu priseseku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Orkes, obrolan kekinian Sulawesi Selatan, baik kabar kota Sulsel pastinya ya. Dan saya masih setia menemani Anda tentunya di podcast Orkes ini, Usmarlah Haji, sang pengiring orkes ya. Dan kali ini di tamu saya ataupun narsum saya kali ini adalah dari dunia tarik suara ya, seperti itu. Dan kalau bisa dibilang ini adalah salah satu aset juga sih sebenarnya untuk di Sulawesi Selatan, karena ini tamu saya ini adalah penyanyi lokal Sulawesi Selatan yang tentu saja kita tidak tahu apakah nanti bisa go nasional, seperti itu kita doakan seperti itu ya. Dan tentu saja saya langsung menyapa ada Mbak Uci Ciko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Uci? Alhamdulillah baik, luar biasa. Waduh, cantik sekali ya Terima hari kasih. ini ya. Tepatnya manis. manis. Oke. Nah, tadi Mbak Uci tadi langsung dari rumah ke sini ya? Iya. Oke, pantas aja ya lagi fresh gitu ya. Setelah mandi langsung mandi kan, Berangkat Oke, gitu ya. Memang untuk prepare untuk memang kesini ya? Iya, gitu ya? dan kebetulan kan hari ini memang kosong waktunya. Kosong ya. gitu ya. Mungkin sebentar lagi akan banyak aktivitas lagi ya. Semoga. Oke, baik. Mbak Uci, kita akan berbincang-bincang nih seputar karir Mbak Uci mungkin, ataupun tentang dunia tarik suara seperti itu Mbak Uci. Boleh. Di podcast Orkes ini ya. Kalau podcast Orkes ini sudah pernah tahu ya Mbak Uci ya? Sebatas mendengarkan. Kalau misalkan di YouTube sudah subscribe, sudah ya. Oke, dan sudah beberapa kali dinonton ya. Oke. Baik. Nah, sekarang saya yang narsum saya kali ini adalah Mbak Uci sendiri. Ya, nah, untuk netizen yang ada di luar sana, khusus untuk netizen podcast Orkes, nah ini saya bincang-bincang dengan Uci Ciko. Oke. Nah, Mbak Uci, saya mau tahu ini sebenarnya sejak kapan sih Mbak Uci mulai suka nyanyi gitu kan, atau mungkin ceritanya awal mulanya seperti apa sih sehingga suka nyanyi gitu kan, dan bisa berkenalan dengan musik seperti itu Mbak Uci? Gimana nih? Kalau masalah sejak kapan suka nyanyi, tapi dikatakan sedikit dong Mbak Uci ya. Suka nyanyi itu sejak kecil sih. Sejak kecil ya. Kalau bisa tuh sejak kecil. Itu di usia berapa itu Mbak Uci? SD, sebelum sekolah sih memang sudah suka nyanyi. Oh gitu ya. Cuma nyanyi. Penyanyi lorong bodong begitu, penyanyi rumah. Kan awalnya kan seperti itu Mbak Uci dari kecil kan memang seperti itu ya. Terus Mbak Uci gimana? Jadi masuk sekolah dasar memang sudah aktif ikut-ikut lomba ya, perwakilan sekolah, nyanyi, nari, puisi, pokoknya yang berhubungan dengan kesenian. Sampai SMP pun begitu. SMP kebetulan saya SMP di MTS. Jadi kepalin nyanyi kasidah. Oh, kasidah seperti itu ya. Lebih ke tapi situ jadi kasidahnya tapi dia yang nyanyi, vokalnya gitu ya. Vokal. Terus sempat masih nari juga. SMA pun begitu. SMA sempat mengikuti lomba-lomba kesenian antar sekolah. Nyanyi, nari dan sebagainya, sampai kolaborasi ya. Iya, kan memang harus dituntut kan seorang penyanyi itu harus bisa bergerak, bisa apa namanya istilahnya itu? Kalau harus ada ini ya joget. Gimana ya? Lebih ke bisa multi sih kalau misalkan dalam bahasa kesenian. Iya. Harus menguasai semuanya. Apalagi pas SMA, alhamdulillah saya diajak bergabung di Sanggar Seni. Iya. Jadi ya SMA sudah bisa menyimpan pundi-pundi tabungan dengan gitu. Jadi senang sekali dulu kan gitu. Aduh, nyanyi doang sudah dikasih uang, sudah digaji SMA kan, nari udah digaji ini dan itu berlanjut sampai akhirnya mau kuliah tamat SMA.
dikasih tawaran dari dinas pendidikan untuk bebas tes masuk fakultas kesenian. Fakultas di mana itu? Di Universitas Negeri Makassar. UNM ya. Oke, jadi langsung masuk di situ di UKM seninya begitu. Fakultas Seni dan Desain. Seni dan Desain Iya. Begitu. Itu angkatan berapa itu Mbak Uci kalau mau tahu? Aduh. Ya. Angkatan terlalu muda sih sebenarnya. Angkatan Gak apa-apa. 2009. Saya angkatan 2009. Oke. Oh, di Seni dan Seni dan Desain. Oke. Iya. Nah, dari awalnya memang Mbak Uci suka ya dari kecil ya, memang Iya. suka nyanyi-nyanyi gitu ya di kamar mandi. Iya, jiwa seninya kelihatan. Kelihatan gitu ya. Jiwa seninya kelihatan dari kecil. Oke. Ini ada juga dorongan dari keluarga ya. Kebetulan ibu kemarin mantan penyanyi orkes juga. Penyanyi juga ya. Dan ada beberapa keluarga juga yang terjun di dunia entertain gitu ya. Akhirnya jadi, ada dukungan gitu ada ya. dukungan. Iya, enggak apa-apa, kuliah saja di seni, bagus itu. Kalau misalkan orang di luar bilang gini enggak usah didengar, kamu tetap ini aja. Pokoknya ada karya lebih bagus lagi, gitu ya. gitu. Karena ada istilah anjing menggonggong, kafilah berlalu kan. berlalu. Oke. Nah, kalau mau tahu Mbak Uci ini sejak kecil dan sampai sekarang sebenarnya sukanya genre apa sih? Pop gitu ya atau ada yang lain mungkin? Lebih ke pop sih kalau saya. Lebih ke pop gitu ya. Lebih ke pop sih. Cuma kadang kalau misalkan ada pendengar, mungkin kalau baru pertama dengar suara saya lebih ke bukan ke jazz sih, tapi semi jazz begitu, karena gitu. suara saya kan sedikit cempreng, jadi keluarnya kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Oke. Tapi kalau di selain genre pop itu mungkin ada yang cocok dengan genre suara Mbak Uci mungkin? Kalau dangdut gimana dong? Dangdut bisa. Bisa gitu ya. Bukan pintar sih semuanya bisa ya, tapi bisa semuanya. Insya Allah begitu. bisa. Okay. Apalagi kan pas kemarin waktu bergabung di Sanggar Seni itu kita lebih ke daerah. Gitu ya. Kalau Mbak Uci sendiri pernah nggak ikut audisi yang pencarian bakat di TV-TV nasional begitu? Pernah sih, ada beberapa kemarin waktu kebetulan waktu masih kerja di sini. Kerjanya juga di dunia entertain gitu, dan bersama teman-teman ikut audisi. Ada beberapa, cuma tapi mungkin, belum rezeki di situ belum ya. rezeki. Tapi nantilah ke depannya mungkin Mbak Uci ada jalan tersendiri ya untuk bisa meraih kesuksesan begitu ya. Semangat terus. semangat terus ya Mbak Uci. Ya. Nah, saya tadi kemarin saya nonton di YouTube-nya nih. Iya? Nah, kan ada di YouTube-nya kan? Ada. Oke, di channel apa itu nggak salah. Saya pernah nonton karena dikirimin juga teman gitu kan. Ada lagunya Mahar gitu ya. Sebenarnya menceritakan apa sih itu Mbak Uci, kok ada pengantin-pengantinnya kayak gitu? Apa Mbak Uci sendiri yang ngalamin gitu ya? Bukan sih sebenarnya. Itu apa sih sebenarnya itu? Jadi, memang kayak nyata gitu ya, Iya, tapi memang itu dibalik kisah nyata. Kisah nyata gitu ya. Betul. Tapi emang suaminya gitu. bukan. Jadi gitu. Lagu Mahar itu sebenarnya bukan saya yang penciptanya, saya hanya penyanyi. Iya. Dan kebetulan yang penciptanya itu sudah seperti saudara sendiri, namanya Kak Ali. Oke, Kak Ali. Iya. Nyapa dulu dong. Kak Ali, terima kasih ya sudah diciptakan lagu, enak sekali didengar. Iya. Enak, sumpah enak banget. Jadi beliau ini menciptakan lagunya sesuai dengan apa yang dia rasakan. Itu kan ada video klipnya. Iya, ada video klipnya. Dan pencipta lagunya itu yang ada di video klipnya itu gitu. Bersama dengan istri. Itu yang jadi dia peruntukan lagu itu untuk istrinya tercinta. Berarti istrinya dong yang ada di depan saya gitu ya. Bukan saya sebenarnya. Yang di video klipnya ada kan ada dua sejoli. Iya, betul. Oke. Tapi saya lihat di video klipnya itu memang tampil all out memang ya. Setelah itu ya, pokoknya enak lah didengar dan dilihat gitu ya. Adem gitu ya. Jadi kalau calon pengantin gitu ya, waduh, ini kayaknya terinspirasi ya untuk segera menikah gitu. Saya
Oke. Iya. Alhamdulillah ya semenjak Mahar rilis. Iya. Banyak yang suka, bahkan dari teman-teman mungkin ada sebagian juga seperti selebgram, teman-teman yang iya kok bisa sampai ada lagu yang kayak begini, konsepnya begini. Saya juga tidak mengerti masalahnya. Kemarin itu kita kerjanya masa pandemi kan. Ya daripada kosong ayo deh kita kerja ini, sudah ada satu lagu. Jadi produksinya tahun berapa itu? Tahun pandemi ya, 2020? Tahun pandemi, iya betul. Dan berapa lama prosesnya? Karena kan itu pada saat pandemi kan orang tidak bisa bebas gitu kan. Gimana deh caranya tuh? Kebetulan kemarin di tempat kita tag itu kan di Sengkang Wajo. Oh di Sengkang gitu ya? Di kampung sendiri. Jadi memang kita ambil lokasi untuk tag video itu di tempat yang rumah adat. Iya. Rumah adat. Dan memang kan pada saat pandemi itu sudah tutup ya. Nggak boleh ada pengunjung dulu. Ada pengunjung dulu ya. Jadi disterilkan ya. Jadi kita manfaatkan di sana Kak. Itu pun kalau untuk kayak semacam kru partner kemarin itu yang ikut bekerja sama bersama kita itu juga terbatas gitu. Jadi memang pembuatan video klipnya ini betul terbatas sekali. Pelan-pelan. Tapi hasilnya bagus loh, Mbak Uci. Alhamdulillah Kak. Iya. Ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Kalau selain dari lagu Mahar tadi, ada nggak lagu-lagu single lainnya? Atau mungkin lagu-lagu daerah mungkin ada, Mbak Uci ya? Kalau ya ada. Single daerah ada. Kebetulan juga ada yang baru-baru ini baru rilis salah satu lagu ciptaan dari Bapak Kapolres Wajo. Pak Kapolres Wajo ya. Ya ada Pak. Bapak Muhammad Islam. Terima kasih sudah. Kami, Pak. Iya, terima kasih sudah mengajak Ciko untuk berkolaborasi di lagunya Bapak tentunya untuk itu. Dan itu ada 3 lagu. 3 lagu di situ. Berarti album ya? Atau belum, masih single semua ya? Iya, masih single semua. Dan yang sudah terpublish itu baru 1. Judulnya apa sih Mbak Uci? Sauraja Papoji. Sauraja Papoji. Dan itu sudah tayang ya? Sudah tayang. Banyak yang nonton ya? Kalau saya lihat di ribuan ya? Alhamdulillah, iya alhamdulillah. Alhamdulillah begitu ya. Dan termasuk luar biasa sih seorang Bapak Kapolres yang maksudnya kita nggak pikir ya sampai ke situ mikir ya kita ajak inilah anak-anak muda di Kota Sengkang misalkan untuk berkreasi. Berarti Pak Kapolres ini suka nyanyi juga ya? Suka. Bahkan saya duet loh di lagu itu. Bisa diundang juga dong ke sini Mbak Uci. Bisa, mudah-mudahan beliau sempat. Halo Pak Kapolres, bisa hadir di podcast juga Pak. Iya. Oke. Nah, ini kan sekarang Mbak Uci kan orang penyanyi itu kan biasa cover lagu nih, nih. Kalau dari Mbak Uci sendiri nih gimana sih? Menurut Mbak Uci sekarang untuk saat ini penyanyi cover gak gitu? Untuk sekarang sih kalau misalkan apakah itu salah satu untuk bisa viral gitu? Betul. Itu termasuk di jalan untuk salah satu jalan untuk kita bisa dikenali. Iya. Ya. Dalam artian mengcover lagu. Kalau saya pribadi sih gimana sih caranya mengcover dengan baik misalkan, karena apalagi sekarang kan untuk mengcover lagu itu harus betul-betul hati-hati ya. Iya. Kan ada biasanya yang cover lagu itu dia buatkan video klipnya juga gitu Mbak Uci. Cuman ada juga sih yang cuma di tempatnya doang gitu. Nah kalau Mbak Uci sendiri gimana sih supaya bisa apakah harus dibuatkan video klip juga kayak begitu ya? Selama ini untuk pengcoveran lagu kalau saya belum terlalu ke video klip, tapi lebih ke aransemennya dulu ya. Iya. Oke. Nah, Mbak Uci ini sudah berapa lama sih kalau untuk saat ini pembuat menjadi sebuah penyanyi yang punya video klip kayak gitu sudah berapa lama sih sebenarnya? Kalau untuk single maksudnya singlenya, single. Ini kan sudah baru tahun 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu baru 2 gitu tahun lalu ya. Sudah memberanikan diri. Bisa. Betul.
Karena kan selama ini di dalam dunia, untuk saya pribadi, di dalam dunia tarik suara itu masih saya jadikan hobi, pekerjaan. Gitu ya. Jadi selama selesai kuliah, kerja, nge-freelance, nyanyi di kafe-kafe, wedding, apapun itu. Pokoknya yang berkaitan dengan kesenian lah. Kesenian lah begitu betul. ya. Ngomongin daerah apapun itu ya. Halal. Hajar. Oke, gitu kan. Iya, betul. Kan emang seperti itu sih Mbak Oci, kalau mau sukses harus memang dari bawah betul, gitu kan, betul. Harus menghargai proses kayak gitu. Nggak mungkin loh ada langsung bisa tiba-tiba langsung delete gitu kan. Kecuali kalau viral itu bisa langsung ya. Instan gitu ya. Istilah Makassarnya upa-upa. PU. Punda upa. Oke. Nah, Mbak Uci, kalau Mbak Uci sendiri ada tidak untuk niatan untuk bisa go nasional seperti itu Mbak Uci? Adalah pasti. Ada. Cita-cita ada. Gimana nih? Dan alhamdulillah mulai sekarang ini selama keluar single itu, jadi kan sudah ada beberapa next single ya yang kita keep dulu, maksudnya kita betul-betul persiapkan dulu untuk kedepannya supaya bisa lebih ini lagi gitu. Jadi untuk sekarang sih sebenarnya lebih ke cover dulu. Kita lihat perkembangan dulu, apalagi kalau misalkan di dunia YouTuber ya. YouTube lah, nggak usah ke yang lain-lain aja. Di YouTube aja dulu ya. YouTube aja dulu. Itu kan sekarang di YouTube maksudnya PU seperti itu tadi ya. PU. Seperti tadi bisa PU. juga PU ya. Kadang ada video yang maksudnya kita anggap mungkin sebagian orang awam atau orang yang mengerti musik, begitu. Orang yang mengerti musik mungkin, ih, astaga, begini aja tapi viral gitu kan. Sementara orang awam, iya memang bagus, itu bagus. Dan sebenarnya itu yang mau kita cari. Jadi kalau kita membahas masalah cover di YouTube itu, mungkin kalau untuk saya lebih ke update-nya. Oke. Waduh. Ini pokoknya ini bagaimana caranya lah supaya kita tetap eksis ya di dunia tarik suara seperti itu. Iya, gitu. kalau memang ada keinginan untuk kedepannya lebih ini lagi, ya memang harus begini jalannya. Kalau untuk untuk bisa tembus di dunia tarik suara, maksudnya di go nasional seperti itu, ada tidak misalnya Mbak Uci bisa ada PDKT lah gitu ya dengan orang-orang, misalnya kan kita kan di Makassar atau Sulawesi Selatan itu banyak loh penyanyi-penyanyi yang sudah go nasional di sana gitu Mbak Uci. Ada tidak pernah misalnya ya belajar di situ lah gitu kan. Gimana sih caranya bisa jadi go nasional seperti itu Mbak Uci? Kemarin sudah sempat ada yang menawarkan ya. Di Jakarta aja dulu ya. Di Jakarta aja dulu belajar. Kebetulan ada sepupu, dia juga bergelut di dunia entertain. Tapi dia lebih ke sutradara perfilman ya. Jadi beliau itu yang selama ini juga yang selalu support saya. Ya kan sutradara film kan biasanya dekat dengan penyanyi loh gitu, makanya, kan jadi soundtrack film. Dia selalu kemarin ya udah ke Jakarta aja dulu, di sini belajar. Nanti kan kalau misalkan sudah ini udah bagus semuanya, nggak mesti saya perkenalin, nggak mesti ya. Semua orang juga misalkan udah lihat ini. Apalagi di Jakarta kan juga banyak kafe-kafe gitu. Cuma kan kemarin saya masih menolak karena kebetulan almarhum bapak kemarin masih hidup, jadi sakit ya. Ada beberapa tahun saya rawat, jadi ya berkaryanya di sini aja dulu. Ya gitu ya. Oke, baik. Iya, betul. Nah, berbicara tentang penyanyi-penyanyi lokal nih Mbak Uci, kalau menurut Mbak Uci sendiri gimana sih sekarang ini penyanyi-penyanyi lokal kita, atau menurut Mbak Uci aja sendiri ya, penyanyi-penyanyi lokal sekarang ini kayak gimana sih di Makassar gitu kan? Wow ya. Berkembang gitu ya. Wow, luar biasa. Semakin hari ada banyak
penyanyi-penyanyi lokal yang selalu menunjukkan eksistensinya dengan karya-karyanya yang sangat luar biasa itu tambah memicu saya juga untuk lebih semangat lagi. Mereka bisa kayak gini, saya juga harus bisa itu. Apalagi dengan karya-karyanya. Pokoknya apalagi di Makassar kan anak-anak, teman-teman semua itu pada kreatif semua, Kak. Pada kreatif semua, ya serius. Memang juga sih sebenarnya kalau di Makassar ini sudah mulai gitu ya. Bukan mulai sih, tapi sudah banyak loh. Apalagi kalau untuk dan bahkan ajang-ajang audisi kayak gitu kan. Dan bahkan kan orang-orang di luar itu tahu bahwa Makassar itu gudangnya juga ya. Iya betul. Gudang musik tarik suara gitu kan. Luar biasa, betul. Oke. Nah, kalau Mbak Uci sendiri nih sebenarnya adakah atau mungkin ada tidak tantangan menurut Mbak Uci yang Anda rasakan berada di dunia musik seperti itu, Mbak Uci? Tantangannya? Tantangan pasti ada. Iya. Pasti ada. Saya sebutin? Iya, boleh. Dari 1 sampai 1001. Oke, kalau dalam hal tantangan sebenarnya di dalam dunia tarik suara itu, apalagi di dalam industri musik, bagi saya sendiri itu tantangan itu ya sebenarnya dari teman-teman sendiri. Kenapa? Teman-teman sekarang semuanya sudah berkembang dan teori dan sebagainya mereka sudah tahu. Itu salah satu tantangan saya untuk lebih saya harus pelajari lagi tentang ini, belajar lebih baik lagi. Misalkan dia ada konsep begini, kok bisa ya langsung dia ada konsep begini, kok bisa ya? Berarti saya harus cari konsep lagi yang maksudnya yang bisa memicu saya sendiri, diri saya sendiri. Oh, konsep saya harus begini. Pokoknya sesuai dengan ini saya. Gitu. Tantangan selanjutnya lebih ke apa sih kalau saya kemarin itu lebih banyak ke insecure-nya sih. Gitu ya. Kalau sudah melihat teman yang sudah pada jago-jago semua, aduh langsung ini ya. Tapi itu tidak meredupkan down gitu kan. Tidak meredupkan dan tidak dibagi insecure-nya tetap ini ya, cukup kita diri aja sendiri ya gitu. Udah fine. Oke. Maju lagi. Pokoknya tantangan di industri musik itu, di dalam dunia musik, apalagi kalau misalkan di Makassar, teman-teman semua jago semua. Ya Allah, luar biasa Makassar ya gitu ya. Nah, kalau Mbak Uci sendiri selama jadi penyanyi ini ada tidak kesan yang paling ini ya, maksudnya paling down atau mungkin membuat Mbak Uci sendiri saya berhenti jadi penyanyi deh karena ini kayaknya begini Kak, begini. Ada tidak pesan dan kesannya gitu? Kesannya aja sih sebenarnya jadi penyanyi selama menjadi penyanyi gitu kan biasanya kan kalau orang kan biasa ada rasa bosan, ada rasa kayak misalnya ada apa namanya istilahnya, ada masalah, kayaknya saya nggak mau deh. Betul. Gimana itu Mbak Uci? Pernah. Saya pernah mengalami seperti itu. Bisa diceritakan dong. Jadi kemarin sempat kerja di salah satu tempat kerja di Makassar. Dan di sana memang saya sebagai performer. Jadi awalnya iya senang, sudah hobi dibayar. Tapi seiring waktu seperti yang kakak tadi bilang, bosan kok kayak gini mulu ya, itu terus. Tapi pernah sempat coba untuk resign. Ya apa sih, sudah berapa tahun masa saya gini terus. Bahkan saya sempat berpikir kemarin betul. Bisa enggak ya saya sampai tua itu jadi penyanyi? Suaraku nanti gimana ya kalau sudah tua? Iya. Betul. Pernah insecure dan pernah bahkan hampir mau berhenti untuk
melakukan hobi yang dibayar ini. Pernah. Tapi ya alhamdulillah dengan dukungan orang-orang di sekitar, terutama orang tua. Ciko, saya kira kalau memang kita suka di dalam dunia entertain itu, misalkan kamu suka tari, misalkan kamu suka teater, kamu suka musik. Saya pernah dengar temennya Ciko bilang begini loh, bapak yang bilang begini loh, iya pak, enggak apa-apa itu kita nantinya tua ya. Kalau suka kesenian suka aja pak, yang penting ada yang abadi gitu. Maksudnya ada yang abadi gimana sih? Oh, ada berkarya terus. Cintai seni itu, maksudnya gitu cintai ya. Seni itu. Ya sudah. Sempat lo beberapa, ada mungkin sekitar berapa bulan ya. Mau vakum, udahlah gitu. Sudahlah. Capek, Mak. Gitu. Capek, Mak. Dan sempat berpikir mau kerja yang nyata-nyata aja, pakai jas, rapi. Nggak pernah begitu kan sebelumnya gitu. Ya nggak pernah begitu sebelumnya. Nah, tapi semenjak itu bapak kasih dukungan terus ya. Ayo, saya nggak mengerti masalah seni nak, tapi saya yakin ada potensinya. Kamu ada potensi. Iya. Pokoknya belajar saja terus. Kalau memang belum bisa begini, nggak apa-apa, dari bawah aja dulu. Ngalir aja dulu. Nanti itu akan muncul sendiri chemistry-mu kayak apa, karaktermu seperti apa, begitu. Semangat lagi. Semangat lagi gitu ya. Semangat lagi. Waduh, luar biasa ya sang papa gitu ya, bisa mendukung anaknya untuk tetap eksis di dunia tarik suara seperti itu ya. Kalau Mbak Uci sendiri nih, selain dunia tarik suara juga, kira-kira apa sih yang terbersit di benak Mbak Uci? Kira-kira kalau saya berhenti jadi penyanyi nih, saya mau jadi apa, kayak bisnis mungkin atau apa kayak? Lebih ke itu ya. Lebih bisnis ke apaan bisnis. Sih? Kebetulan kan sekarang ada, saya juga lagi produser ya. Bukan. Oke. Tapi masih termasuk mitra. Saya masuk bergabung di mitra. Ada salah satu bisnis ya. Sudah di Indonesia juga. Dan alhamdulillah ya lumayan sih. Tapi alhamdulillah nyanyi saya jalan. Artinya tidak menghalangi pekerjaan saya yang satunya. Ya kurang lebih seperti itulah. Apalagi kan kalau misalkan dipikir orang sengkang, jiwa dagangnya itu kuat. sarung sutra. Ini sarung saya. Lipas AB. Iya, lipas AB, betul. Nah, untuk kedepannya nih Mbak Uci, saya mau tanya dulu sebelum itu, kalau untuk menjaga kesehatan suara nih Mbak Uci ada tips-tipsnya nggak? Atau mungkin ala Mbak Uci sendiri kayak gimana sih supaya tetap menjaga suaranya kayak gitu? Karena saya juga mau seperti Mbak Uci bisa jaga suara. Betul. Kalau untuk menjaga kesehatan vokal ya, suara. Kesehatan vokal. Kalau saya pribadi itu sebenarnya banyak tantangan sih. Cuma karena pekerjaan sekarang yang minta begadang. Iya. Padahal nggak istirahat. Sebenarnya istirahat yang cukup itu sudah betul-betul ini olahraga. Gitu ya. Cuma kalau untuk tips-tipsnya sih kan ada tuh, jangan minum air es, makan yang berminyak, jangan makan yang berminyak, nanti suaramu ini nanti batuk-batuk, yang manis-manis, yang pedas-pedas kan begitu. Jadi apa dong yang mau dimakan? Betul. Jadi kalau saya pribadi itu enggak lewat semua. Suka minuman dingin, suka ayam pedas, gorengan apalagi, pokoknya hajar semua. Itu sih sebenarnya lebih ke istirahat sih Kak. Lebih ke istirahat. Dan olahraga. Iya, yang penting keluar keringat kan. Nggak usah tiap hari juga, yang penting keluar keringat. Aja. Nah, Mbak Uci, kedepannya ini mau bikin album nggak, atau singlenya mungkin? Dan mungkin sudah mempersiapkan seperti itu? Kalau untuk album mungkin belum, tapi insya Allah single udah dipersiapkan. Iya. Itu lagu pop, maksudnya lagu daerah atau lagu? Lebih ke pop. Lagi pop gitu ya, pop Indonesia begitu ya. Iya.
Oke. Nah, Indonesia. sebelum kita closing nih Mbak Uci, Ya. nah, saya mau dengarkan dulu suaranya Mbak Uci nih seperti apa sih. Saya mau di lagunya Mahar deh. Lagunya Mahar, boleh. Atau dua-duanya lagunya juga Pak Kapolres tadi. Boleh. Biar di rapnya aja gitu kan. Biar Pak Kapolres juga nih subscribing kita nih. Iya, harus wajib. Dan anggotanya juga Pak Kapolres ya. Dan kita harap bisa datang di sini juga. Iya, Oke. betul. Insya Allah. Semoga Pak Kapolres ada kesempatan bisa bergabung di sini, Pak. Ya. Please, Pak. Ya. Oke, silakan Mbak Uci. Kita dari mana dulu? Sayanya apa ya? Mahar dulu. Langsung refnya aja Refnya kali ya. aja. Saat ragu ini tersenyum karena janjimu dan meyakini kaulah sang mahar yang memang diciptakan karena lahirku. Engkaulah pembawa aroma surga dalam hidupku. Kurang lebih seperti itu. Bisa langsung kunjungi YouTube-nya aja. Aku yes. Oke. Lagunya Pak Kapolres lagi nih. Apa ya? Soraja Papoji, Pak Kapolres. Suara Papoji apa? Soraja Papoji. Soraja Papoji. Jadi lagu ini. Soraja itu ini ya? Ya, rumah ya. Oke. Lebih ke rumah. Oke. 1, 2, 3. Dai tarima papojiku mancaji datu riseseku. Apa ya? Kok saya lupa lirik lagu sendiri ya? Cari dulu deh. Rapnya gitu aja ya? Rapnya kurang lebih seperti itu. Tapi of all itu lagunya Pak Kapolres luar biasa. Oke. Pak Kapolres kita ini kan nggak tahu bahasa Bugis. Oh gitu ya? Nggak tahu. Namanya siapa sih Pak Kapolres? Bapak Muhammad Islam. Iya. Dia orang apa sih? Bukan orang Jawa gitu ya? Jadi caranya dia menciptakan lagu Bugis. Kok bisa ciptakan lagu Bugis ya? Dia tulis lagu dulu, lagu Indonesianya, kemudian disuruh baru ditranslate gitu. Dan hasilnya seperti itu, luar biasa. Oke, Pak Kapolres, aduh, nggak apa-apa, nanti dilihat lagi deh untuk rapnya. Yang jelas tadi udah ya, udah sedikit gitu kan? Iya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau mau selengkapnya bisa nonton aja di YouTube-nya. Kalau untuk Pak Kapolres itu nama YouTube-nya Mamang Bugis. Mamang Bugis. Kalau untuk singlenya Ciko itu bisa langsung cek YouTube channel Tajudinur Official. Tajudinur Official. Betul. Oke. Dan jangan lupa di subscribe juga subscribe juga podcastnya, subscribe juga untuk Tajudinur channelnya gitu ya. Oke deh. Betul. Oke, mungkin yang terakhir mungkin Mbak Uci bisa mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ke podcast Orkes untuk netizen kita di luar sana yang mau ataupun yang suka dengan musik atau ingin bermusik, apa yang mau disampaikan nih Mbak Uci untuk dunia tarik suara seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memang suka dengan dunia tarik suara, kalau saya pribadi itu support sistemnya itu adalah diri sendiri dulu. Kalian mau berkarya ya terus, pokoknya jangan berhenti berkarya. Ciptakan karya-karya yang menurutmu sudah ini layak untuk saya perlihatkan. Ini sudah artinya sudah cocok untuk saya. Pokoknya tetap berkarya. Jangan berhenti apapun itu dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Iya. Oke. Jangan pernah puas. Iya. Oke, itu dia ya. Oke. Makasih Mbak Uci Ciko sudah hadir di podcast Orkes Baik Kabar Kota Sulsel. Semoga Mbak Uci Ciko semakin sukses dan segera persiapan tadi untuk membuat album. Amin. Dan juga singlenya bisa berjalan lancar seperti itu. Amin, Mbak Uci. Dan bisa kita nantikan di Go Nasionalnya nanti. Amin. Oke. Ya, pokoknya podcast Orkes. Iya, podcast ini juga Orkes
semoga kedepannya lebih sukses lagi dan bisa membantu teman-teman lagi, apalagi dalam hal di dunia entertain seperti ini ya. Ini kesempatan loh untuk kita bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Kak Sayang, terima kasih banyak sudah dipanggil bergabung di sini. Terima kasih. Oke, kita tos dulu. Siap. Oke, terima kasih Mbak Uci, sekali lagi sukses terus ya. Sama amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.